Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 491-495. Apakah pria ini berasal dari keluarga super kaya? Bao Ziming terkejut dengan tebakannya, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia selalu merasa tebakannya benar. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan bahwa Do Shuai, seorang tokoh hegemonik, kagum pada Jericho Lee. Misteri. Jericho Lee menyentuh dagunya, mungkin, tapi menurutku aku sangat baik. Ada beberapa hal yang aku tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kata-katanya secara langsung setara dengan mengakui bahwa dia memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain. Orang-orang semakin penasaran, Zhen Zixue awalnya ingin menanyakan dua pertanyaan, tiba-tiba terdengar suara berisik di ruang tamu. Kemudian, seseorang muncul dari posisi peron. Suara Do Shuai bergema di aula dengan mikrofon. Terima kasih telah menunggu. Saya umumkan bahwa upacara pembukaan perusahaan Rende dimulai sekarang. Suara itu jatuh, penonton langsung memberikan tepuk tangan yang memekakkan telinga, dan semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dengan dimulainya upacara pembukaan secara resmi, seluruh aula kembali menjadi jengkel. Para tamu terus berjalan bolak-balik, mengobrol satu sama lain, dan pemandangannya sangat panas. Do Shuai memimpin upacara pembukaan dengan tertib, dan orang-orang yang mengaturnya menjaga tempat kejadian hampir tanpa cacat. Jericho Lee tidak bisa tidak mengaguminya. Benar saja, membiarkan dia memimpin upacara pembukaan adalah hal yang benar. Performa Do Shuai sungguh luar biasa. Sekitar 1 jam kemudian, Do Shuai tiba-tiba melangkah ke peron, mengambil mikrofon dan berkata, semuanya, diam dan dengarkan aku. Penonton terdiam sesaat, dan semua orang menoleh untuk melihatnya dengan takjub. Sekarang upacara pembukaan telah tiba, saya rasa tidak banyak yang bisa Anda nantikan. Tapi yang ingin saya katakan adalah, sambutlah peluncuran produk baru terbaru dari perusahaan Rende dengan harapan yang paling hangat. Itu seperti sebuah bom besar, yang mengejutkan seluruh penonton pada saat yang bersamaan. Apa? Apa berikutnya? Ini akan diadakan dengan peluncuran produk baru. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Brilian. Sekarang, kalangan kelas atas kota Lusu hampir berkumpul di pasar. Kalau dijadikan peluncuran produk baru, efeknya bisa dikatakan paling bagus. Layak menjadi ahli kebajikan. Ini berbeda ketika kamu bergerak. Terkejut, banyak orang memuji latihan Do Shuai. Meski sedikit tidak siap, namun saat ini adegan tersebut mengumpulkan selebriti terbanyak, lebih dari sebelumnya, seiring peluncuran produk baru, niscaya akan mencapai tingkat efek publisitas terbesar. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mari beristirahat. Do Shuai tersenyum cerah, saya tahu Anda terkejut. Saya heran mengapa saya menggunakan upacara pembukaan ini untuk meluncurkan produk baru. Ini adalah produk baru dari perusahaan Rende. Efeknya luar biasa. Saya tidak sabar untuk memakainya di pasar. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Produk baru apa yang membuat Do Shuai begitu bersemangat? Saya yakin Anda semua di sini telah menjelaskan bahwa saya adalah CEO perusahaan Rende. Tapi, Do Shuai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, saya ingin memberitahu Anda berita lain, yaitu, di belakang perusahaan, semua mengandalkan pada satu orang. Orang itu, mungkin banyak orang yang sudah mendapat kabarnya. Ya, dia adalah Pak Lee. Itu dia. Ini benar-benar sama dengan berita yang kami terima. Semua orang di belakang perusahaan itu adalah Tuan Lee. Di mana Lee Ye ini suci? Bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak? Para tamu gempar. Mereka sangat terkejut dengan latar belakang perusahaan. Tuan Lee ini sangat kuat. Fang Changcai dan yang lainnya sangat iri. Jika mereka memiliki kekuatan dan energi suatu hari nanti, akan seperti apa? Mereka tidak dapat membayangkannya. Lee adalah ketua di balik layar perusahaan Rende. Do Shuai menambahkan api untuk mendorong seluruh suasana ke puncak. Jericho Lee sangat puas. Keterampilan Do Shuai tidak hanya membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, tetapi juga menciptakan momentum bagi perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan baru akan mendapat banyak perhatian setelah didirikan, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Layak untuk bisa mendominasi di satu sisi, Jericho Lee meminum wine di gelasnya. Semua orang membicarakannya. Bao Ziming mengepalkan tangannya. Jika saya dapat memiliki setengah kemampuan Tuan Lee, mengapa saya tidak khawatir untuk menjadi luar biasa? Jika saya dapat bertemu Tuan Lee, saya harus konsultasikan padanya. Biarkan dia menunjukkan padaku dengan jelas. Hati Fang Changcai sangat panas. Dia adalah pria yang ambisius, jadi dia tidak mau dibatasi pada status keluarga Fang. Dia ingin mendaki lebih tinggi, sehingga seluruh kota Lusu, dan bahkan provinsi Huizhou bergema namanya. Tuan Lee, sungguh luar biasa. Pria seperti apa dia? Saya ingin menjadi wanitanya jika saya bisa. Fang Ling memuja yang kuat, dan Li Ye adalah pria yang pantas dipujanya. Zhen Zixue memandangi penampilan fanatik kerumunan itu dan bergumam, jika saya dapat memiliki setengah dari kemampuan Guru Li, saya khawatir keluarga Zhen tidak harus dikendalikan oleh orang lain. Saya sangat ingin melihat wajah asli Tuan Lee di Lusan. Bagaimana kuatkah satu orang yang membuat semua orang fanatik seperti orang beriman? Semua ini di luar imajinasinya. Hati Zhen Zixue dipenuhi dengan emosi.
Dia menoleh ke arah Jericho Lee yang wajahnya setenang air. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata tanpa berpikir, Jericho Lee, nama keluargamu juga Lee. Apakah Anda ada hubungannya dengan Tuan Lee? Atau apakah Anda putra Tuan Lee? Mendengar perkataannya, Jericho Lee langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana kamu menghubungkan dua hal yang tidak bisa bersatu ini? Apakah menurut Anda saya mirip putra Tuan Lee? Mendengar penolakannya, Bao Ximing dan yang lainnya merasa lega. Jika Jericho Lee benar-benar putra Lie, maka dengan kekuatan Lie, Jericho Lee adalah pemuda terbaik di kota Lusu. Saudara laki-laki. Aku hampir mengira kamu adalah putra Tuan Lee barusan. Chu Dong menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Jika Jericho Lee adalah putra Lie, dia juga bisa mengikuti kebangkitannya. Zhen Zixue berkedip, bisakah aku mempercayaimu? Percayalah atau tidak, itu terserah Anda. Bagaimanapun, saya jelas bukan anak Tuan Lee. Saya hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok biasa. Jericho Lee tidak mau memberikan banyak penjelasan. Orang-orang menatapnya, mencoba menemukan jejak kebohongan di wajahnya, tetapi setelah sekian lama, mereka tidak dapat melihat petunjuknya, jadi mereka tidak punya pilihan selain memberi. Naik. Baiklah. Zhen Zixue mengangkat bahu. Orang-orang memiliki pemikiran yang berbeda. Meskipun mereka tahu dari Jericho Lee bahwa dia bukan putra Lie, identitas asli Jericho Lee masih menjadi teka-teki. Misteri yang ditunjukkan Jericho Lee sebelumnya, lakukan tak lepas, hati mereka gatal seperti cakaran kucing. Bab 492. Saat ini, beberapa anggota staf memasang lemari pajangan di peron. Lemari pajangan berbentuk persegi dengan kaca transparan di tengahnya. Ada sesuatu seperti piring di dalamnya. Ada sebuah kotak kecil di piring. Di dalam cahaya, kotak itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat orang berlama-lama. Apa yang ada di dalam kotak? Tanda tanya aneh muncul di hati semua orang. Dou Shuai tidak terburu-buru. Dia membuka lemari pajangan dan membuka kotak itu secara bersamaan. Semua orang melihat ada pil di dalam kotak. Pil. Semua orang terkejut, dan tak lama kemudian seseorang terkejut menemukan ada bau yang sangat harum melayang di udara. Bau apa itu? Harum sekali. Cium saja, seluruh tubuhmu terasa nyaman, seolah-olah tubuh lelahmu tiba-tiba memiliki kekuatan yang tak terbatas. Wajah orang-orang menunjukkan ekspresi mabuk, serakah menghirup udara napas harum. Mereka semua tertarik dari baunya, menatap pil-pil di dalam kotak lemari pajangan. Seluruh tubuh pil itu jernih, memancarkan kilau lembab, yang jelas tidak vulgar. Pada saat ini, Dou Shuai akhirnya berkata, semuanya, bagaimana caranya? Apa yang kamu rasakan sekarang? Dupa. Enak sekali. Baunya enak sekali. Cium saja, seluruh tubuh Anda terasa nyaman, dan rasa lelah Anda hilang, menyegarkan dan menyegarkan. Ya. Saya memiliki perasaan yang sama. Sudah lama aku tidak merasa senyaman ini. Obat apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Semua orang berbicara dan berbicara, wajah mereka panas, dan mata mereka menatap pil itu dengan penuh semangat. Sangat nyaman hanya untuk menciumnya. Jika Anda meminum pil itu, efek luar biasa apa yang akan dihasilkannya? Dou Shuai memandangi kerumunan yang tergila-gila ekspresi, dan tidak bisa tidak mengagumi metode Jericho Lee. Yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Pil ini adalah pil 5 elemen Huayu. Dou Shuai menunjuk ke pil di lemari pajangan dan memperkenalkannya sambil tersenyum, saya akan menjelaskannya kepada Anda bahwa bau yang Anda cium berasal dari pil yang ada di lemari pajangan ini. Pil ini disebut pil Wuxing Huayu. Khasiatnya menyegarkan pikiran, menghilangkan penyakit Qi, menguatkan tubuh, dan karena kandungan ginsengnya dapat digunakan untuk melindungi kehidupan kapanpun diperlukan. Meski pil ini tidak berkhasiat menyembuhkan segala jenis penyakit, namun dapat meningkatkan kualitas fisik penggunanya dan menjamin kesehatannya setidaknya selama 10 tahun. Begitu hal ini dikatakan, banyak orang yang menunjukkan penghinaan. Semua orang yang hadir adalah elit kelas atas. Mereka umumnya tidak mengetahui dengan jelas cara melakukan penipuan dan penculikan dengan menjual obat palsu. Mereka sama sekali tidak mempercayai omong kosong semacam ini. 10 tahun tanpa penyakit. Apa perbedaan antara ini dan obat mujarab? Pada analisa terakhir, itu hanyalah kata-kata yang sering dibanggakan dan dibodohi oleh para pembohong. Meskipun Dou Shuai lah yang mengatakan ini, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengungkapkan rasa jijiknya. Jika bukan karena kesempatan ini, saya khawatir mereka akan terbalik dan bahkan pergi dengan sumpit. Beberapa taipan bisnis tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Saya tidak menyangka Tang Tang De Ye akan melakukan hal yang murahan seperti itu. Ini adalah obat mujarab untuk semua penyakit. Itu adalah iklan produk perawatan kesehatan yang dijual di depan pintu untuk menipu kakek nenek. Sungguh mengecewakan. Hampir tidak ada yang percaya apa kata Dou Shuai. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, tampak penuh penghinaan. Bahkan Yu He, yang memiliki hubungan baik dengan Dou Shuai, mengerutkan kening, sepertinya tangan Lao Dou sedikit lepas. Meskipun efek dari Wuxing Huayu dan persis seperti yang dia katakan, tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang ini. Tidak peduli betapa borosnya itu seperti menjual obat palsu. Meskipun dia telah merasakan efek dari 5 elemen pil Huayu, dia bertanggung jawab atas pendaftaran paten pil tersebut.
Namun dia mengira Do Sweat akan mendorong produknya ke pasar dengan cara yang lebih baik, namun hasilnya jauh dari apa yang dia pikirkan. Begitu Do Sweat lepas landas, itu akan membuang-buang waktu berhari-hari. Haha, aku tahu kamu bereaksi seperti ini. Baiklah, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Benarkah kamu bisa mengalaminya sendiri? Menghadapi keraguan semua orang, Do Sweat tidak menganggapnya serius. Semua. Dia mengambil pil itu dan berkata kepada orang-orang, saya tidak tahu siapa yang mau datang dan mencobanya. Begitu suara itu turun, seluruh penonton terdiam. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani maju ke depan. Kebanyakan dari mereka berstatus baik. Bisa dikatakan status mereka luar biasa. Jika mereka tidak sengaja bersendawa kentut karena sudah mencoba obat, mereka akan rugi banyak. Bodoh sekali jika mengambil risiko sebesar itu. Pada saat ini, Yuhei memalingkan matanya dan berkata dengan suara nyaring, Anda dapat yakin bahwa Anda bisa naik dan mencobanya. Izinkan saya memberitahu Anda, siapa yang naik untuk mencobanya adalah tawaran yang sia-sia. Kalau tidak, Anda nanti harus bayar. Harganya tidak murah, ya. Hal ini membuat orang tercengang. Pak, Yu. Tidak menarik, karena saya mendapat sampelnya terlebih dahulu, dan efeknya luar biasa. Saya bisa menggunakan reputasi saya untuk menjamin Anda. Pak De sama sekali tidak curang. Yuhei berkata sambil tersenyum, sekarang naiklah untuk mencobanya. Tidak perlu mengeluarkan uang. Tidak ada toko setelah desa ini. Orang-orang masih saling memandang, meskipun Yuhei berkata demikian, mereka tetap tidak berani naik. Mereka mengetahui hubungan antara Yuhei dan Do Sweat. Bagaimana jika kamu dia Tuo? Mereka tidak tertipu. Tapi Do Sweat sama sekali tidak terburu-buru. Dia sama sekali tidak sabar, jadi dia menunggu dengan tenang. Efek dari pil Huayu 5 elemen memang benar adanya. Emas sejati tidak takut pada api. Ia yakin pil tersebut bisa menaklukkan manusia. Sekarang dia tinggal menunggu dengan tenang, akan selalu ada orang pertama yang berdiri dan memakan kepiting. Selama orang itu berani keluar, semuanya akan mudah. Benar saja, setelah 7 atau 8 menit menunggu, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya. Seorang pria berusia 60 tahun berdiri. Karena belum ada yang keluar, izinkan saya mencoba tulang tua ini. Lelaki tua itu maju ke depan sambil tersenyum lebar. Ini Tuan Hua. Anda layak, atau berani menjadi yang pertama seperti sebelumnya. Do Sweat sangat murah hati dalam memuji. Hua De yang melambaikan tangannya, jangan mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu, Pak Tua. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimanapun, saya tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup demi tulang tua ini. Saya akan mengambil risiko ini. Jika terjadi kesalahan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Dia berusia 60 tahun. Meskipun dia masih bisa bergerak dengan normal, dia selalu memiliki beberapa masalah kecil. Bahkan saudaranya Hua Cheng tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berdiri, hanya bertaruh, jika berhasil, paruh kedua dari hidupnya akan jauh lebih lancar, jika kalah taruhan, tidak banyak kerugian. Lagi pula, kesehatannya cukup buruk. Seberapa buruk dia? Do Sweat membalikkan mulutnya dan menyerahkan pil di tangannya. Di pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum percaya diri, saya harus memberi selamat kepada Tuan Hua sebelumnya. Kesehatanmu akan segera membaik, dan kamu akan senang atas keberanianmu sekarang. Bab 493. Mendengar perkataannya yang penuh percaya diri, orang-orang mau tidak mau bertanya dan mulai menggoncangkan hati. Apakah pil itu benar-benar mempunyai efek buruk? Hua De yang mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya. Pil itu seperti aliran jernih, meleleh di pintu masuk. Dia tercengang, dan ekspresinya tercengang. Ekspresinya tidak beres. Sesuatu pasti telah terjadi. Sial, aku tahu kamu tidak percaya penjualan obat palsu seperti ini. Begitu mereka melihat ada yang tidak beres dengan wajah Hua De yang, mereka mengira ada yang salah dengan pilnya. Mereka mau tidak mau memandang Do Sweat dengan marah dan berencana mencari Do Sweat untuk penjelasannya nanti. Namun, Do Sweat tersenyum dan tidak panik sama sekali. Sesaat kemudian, Hua De yang ragu-ragu dan berkata, obat macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Aliran jernih di tubuhnya saat dia meminum obat tersebut. Depresi dan ketidakbahagiaannya yang biasa hilang, dan dia digantikan oleh kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, Tuan Hua, bagaimana perasaanmu? Do Sweat tersenyum percaya diri. Wajah Hua De yang berangsur-angsur menjadi bersemangat, dan temperamen seluruh orang tampaknya telah berubah. Senja di tubuhnya pada saat-saat biasa samar-samar berubah menjadi kekuatan. Dia sangat terkejut dan berkata, bagus. Bagus sekali. Obat ini luar biasa. Saya belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Ketidaknyamanan saya hilang. Apakah Anda masih memiliki obat ini? Do Sweat tertawa, Tuan Hua, jangan. Jangan terlalu serakah. Hua De yang tak pernah puas. Menanggapinya dengan ekspresi malu-malu. Dia bisa mencicipi pil ajaib itu secara gratis. Dia menabrak kue dan tidak bisa menginjakkan kaki di lengan bajunya. Yah. Tuan Hua, wajahmu tiba-tiba, orang-orang memperhatikan sesuatu yang aneh di wajahnya. Hua De yang Leng selanjutnya, wajahku bagaimana? Wajahmu sangat kotor. Orang lain sangat terkejut, dan segera mereka menemukan lebih banyak dan lebih banyak lagi.
Lebih banyak hal kotor di wajahnya, yang hampir membuat seluruh wajahnya hitam dan tampak mengerikan. Kotor. Hua Dayang mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Dia menemukan tangannya penuh lumpur hitam dan bau menjijikkan. Dia tidak bisa membantu tapi panik. Ada apa denganku? Pak Hua, jangan sabar dulu. Ini salah satu fungsi pil Huayu 5 unsur. Bisa menghilangkan kotoran di tubuh. Ini semua yang kotor di tubuh. Cuci saja mukanya. Ayo aktif, ambil baskom berisi air. Do Shuai segera meminta air. Saat Hua Dayang membasuh wajahnya dan menunjukkan wajah bersih, mata semua orang terbelalak. Ya Tuhan, apakah saya linglung? Wajah Hua tampak beberapa tahun lebih muda. Apakah ini ilusiku? Itu bukan ilusimu, dan menurutku juga begitu. Kerutan di wajahnya jauh lebih sedikit. Penonton sangat terkejut karena melihat wajah lama Hua Dayang menjadi putih bersih, sebening kulit bayi. Dan kerutan di wajahnya tampak rata, setidaknya 3 atau 4 tahun lebih muda. Ini luar biasa. Hua Dayang mendengarkan komentar publik, tetapi dia tidak percaya, jadi dia bergegas mencari cermin. Ketika dia melihat bahwa dia beberapa tahun lebih muda di cermin, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya. Apakah ini masih wajahku? Tentu saja. Tuan Hua tidak perlu ragu lagi. Efek dari pil Huayu 5 elemen tidak akan pulih. Dan saya yakin dalam beberapa hari ke depan, kotoran di tubuh Anda akan semakin banyak. Tanpa majalah ini, Anda akan sehat. Dan Anda akan merasa semakin nyaman, dan keseluruhan orang akan menjadi lebih energik. Do Shuai berkata sambil tersenyum. Ya Tuhan, aku seperti mimpi. Hua Dayang tidak bisa mempercayai matanya. Dia tertawa dan berteriak, aku sudah mengatakannya sejak lama. Sekarang apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Begitu suara itu turun, suara panas yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di aula. Ya. Berapa harga pilnya? Aku ingin membelinya. Saya belum pernah melihat obat ajaib seperti itu. Tidak peduli berapa harganya, aku akan membelinya. Aku menginginkannya sekarang. Aku juga. Aku punya satu lagi. Mereka semua gila. Jika bukan karena kesempatan dan wajah, mereka akan bergegas ke Do Shuai untuk memperjuangkan 5 elemen pil Huayu. Melihat kerumunan yang tidak sabar, Do Shuai merasa puas di dalam hatinya. Yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Fakta membuktikan bahwa efek dari 5 elemen pil Huayu memang benar. Di depan efek yang kuat, orang harus sujud. Bagi keluarga bangsawan ini, mereka punya banyak uang, dan begitu orang punya uang, mereka lebih peduli dengan tubuh mereka. 5 elemen Huayu pil hanya bisa membuat tubuh mereka lebih sehat. Zhen Zixue dan yang lainnya sangat terkejut saat ini. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar melihat obat ajaib dengan mata kepala sendiri. Bukannya mereka belum pernah melihat obat mujarab untuk semua penyakit sebelumnya, tapi mereka semua tahu bahwa itu adalah obat palsu yang dibanggakan. Tapi sekarang ada obat mujarab yang nyata dan kuat di depan mereka, dan ketiga pandangan mereka akan segera terbalik. Apakah ada obat ajaib di dunia ini? Zhen Zixue menyeramkan. Pil Huayu 5 elemen ini harus ditulis oleh Tuan Li. Fang Changcai menebak. Kata-katanya segera menarik persetujuan mendalam orang lain. Saya khawatir hanya Tuan Li yang bisa melakukan ini. Zhen Zixue terkejut. Bao Ziming mengepalkan tangannya dan bersumpah dalam hatinya, bagaimanapun, saya harus menemui Tuan Li dan memintanya untuk membantu saya. Aku tidak ingin terus seperti ini. Sekalipun saya hanya perlu belajar sedikit darinya, saya akan bisa sejahtera. Sungguh pria yang kuat. Seandainya aku jadi wanitanya. Mata dan alis Fang Ling melengkung dan pikirannya berdebar-debar. Jericho Li, bagaimana menurutmu? Zhen Zixue, setelah merasakan momen ini, menoleh ke kursi tempat Jericho Li duduk, dan bersiap untuk mengobrol dengan Jericho Li. Namun, dia menemukan bahwa kursinya sudah lama kosong. Dia kemudian membeku, mengerutkan kening dan menunjukkan alisnya, bagaimana orang itu pergi. Itu benar. Aku akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini, Jericho Li meninggalkan gedung, mengirim pesan teks ke Do Shuai, dan siap untuk kembali ke rumah sakit. Setelah Hua Dayang memakan pil Huayu 5 elemen, dia tahu bahwa rencananya telah berhasil. Bagaimanapun, itu adalah pil yang dibuat sendiri. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kemanjurannya dan memiliki kepercayaan diri lebih dari siapapun. Dengan kepergian para selebritis ini hari ini, ketenaran Wuxing Huayudan akan tersebar sepenuhnya, dan popularitas perusahaan Rende tidak dapat ditolak. Tidak lama lagi, perusahaan tersebut akan mendominasi komunitas bisnis di Lusu. Langkah selanjutnya yang akan dia lakukan adalah menunggu hingga perusahaan Rende menguasai pasar dan memperluas pasar ke kota-kota lain di Provinsi Huizhou. Saya yakin hari ini sudah dekat dan akan segera tiba. Bab 494. Langkah pertama sudah diambil. Selama perusahaan berkembang, dengan kecepatan pertumbuhan perusahaan Rende, saya akan segera memiliki ibu kota Rongjia. Bangga di hadapanku. Hati Jericho Li dingin. Dia telah mempersiapkan terlalu banyak untuk hari ini. Untungnya, semua tidak mengecewakannya, gaji sebelumnya sepadan. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan hambatan bagi perusahaan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi perusahaan dalam proses pertumbuhannya. Jericho Li memikirkan Sun Qiang dan lainnya.
Menurut rencananya, Danfang dari 5 elemen Pil Huayu adalah milik rahasia tertinggi, dan dia akan memberikannya kepada Sun Qiang untuk dikendalikan. Sun Qiang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan Rende, dan orang-orang di sekolah seni bela diri Rende menjaga keamanan perusahaan Rende. Saya tidak tahu bagaimana hasil latihan mereka setelah berhari-hari, pikir Jericho Lee. Dia berbalik dan menuju sekolah seni bela diri Rende. Ketika saya datang ke sekolah seni bela diri, waktu sudah hampir jam 8 malam. Kakak Jericho Lee, kenapa kamu ada di sini? Ketika Sun Qiang melihatnya, dia terkejut. Datang dan sampai jumpa. Jericho Lee masuk ke sekolah seni bela diri sambil tersenyum dan menyapukan pandangannya ke sekeliling aula sekolah seni bela diri. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka semua berkelahi di halaman belakang. Jawab Sun Qiang. Jericho Lee menoleh dan berjalan ke arah halaman belakang. Tak lama kemudian, ia mendengar suara dengungan dan dari arah halaman belakang, serta benturan tinju dan suara operator berlari. Saudara Jericho Lee. Saudara Jericho Lee, kenapa kamu ada di sini? Kakak Jericho Lee baik. Begitu mereka melihatnya, mereka menghentikan gerakan mereka dan berlari dengan gembira. Jericho Lee mengangguk, matanya beralih dari kerumunan. Aku kebetulan punya waktu hari ini, jadi aku datang untuk melihatnya. Selama aku tidak ada, kalian semua harus berlatih keras, kan? Tentu saja. Mereka semua menjawab dengan satu suara. Bagus sekali. Jericho Lee melirik ke depan dan ke belakang. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang sukses sekarang? Jika Anda berhasil, bantu saya. Jiang Xiaolong adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Dia adalah orang pertama yang memasuki masa pelatihan Qi, jadi ekspresinya paling menarik. Lusinan orang berkumpul, dan Jericho Lee menghitung orang-orang yang mengangkat tangan. 1, 2, 3, 10, 11, 12 semuanya. Lumayan. Petik 2. Bagaimana dengan sisanya? Jericho Lee bertanya lagi, berapa banyak orang yang tersisa yang merasakan keberadaan Qi? Aku. Aku juga merasakannya. Segera 4 atau 5 orang lagi mengangkat tangan mereka. Jericho Lee hanya menyapu, tidak buruk. Kalian harus bekerja keras dan berusaha menjadi pejuang secepat mungkin. Luo Feng, menurutku kamu juga merasakan keberadaan Qi. Luo Feng mengangguk, dengan perasaan gembira di wajahnya, saya hampir merasakannya kemarin, dan hari ini saya menyadari bahwa saya jauh lebih kuat. Saya merasa dalam 4 atau 5 hari, kita akan bisa sukses. Bagus. Saya sedikit terkejut dengan kecepatan kemajuan Anda. Sejujurnya, Jericho Lee berpikir bahwa Luo Feng, seorang tuan muda yang manja, tidak dapat menanggung kesulitan dalam berkultivasi sama sekali, tetapi Luo Feng membuktikan dengan tindakan praktisnya sendiri bahwa dia tidak hanya dapat menanggung kesulitan tersebut, tetapi juga menyusul Sun Qiang dan orang lain meskipun kemajuan latihannya terlambat 10 hari. Jericho Lee terkesan dengan kerja kerasnya. Luo Feng berkata sambil tersenyum, itu dia. Saya berharap saya bisa menjadi seorang pejuang besok. Jericho Lee bertepuk tangan dan berkata, harap diam, saya akan mengumumkan sesuatu kepada Anda. Penonton segera terdiam dan mendengarkan. Saya senang Anda berkonsentrasi pada pelatihan akhir-akhir ini. Tidak sia-sia usaha saya untuk melatih Anda. Selama masa pelatihan Anda, perusahaan saya sudah dimulai. Hari ini, upacara pembukaan perusahaan Rende telah diadakan. Dalam 2 atau 3 hari, perusahaan akan resmi dibuka. Mendengar upacara pembukaan perusahaan hari ini, semua orang terbelalak. Perusahaan dimulai. Kami tidak tahu. Hei, tugas kita adalah berkonsentrasi pada pelatihan. Kita tidak perlu khawatir tentang hal lain. Apa kejutannya? Itu benar. Jericho Lee memandangi kerumunan itu dan menamparkan, saya sudah katakan sebelumnya bahwa keamanan masa depan perusahaan akan disediakan oleh Anda. Meskipun beberapa dari Anda belum menjadi pejuang, mereka yang telah menjadi pejuang sebenarnya lebih kuat daripada pengawal di sebagian besar perusahaan pengawal. Bagian dari orang-orang yang memberikan keamanan bagi perusahaan, tidak ada masalah. Namun, persyaratan saya lebih tinggi, dan perusahaan akan berkembang sangat pesat di masa depan. Jika Anda ingin naik lebih tinggi, itu sama sekali tidak cukup untuk menjadi seorang pejuang. Anda harus menjadi seorang pejuang yang sangat kuat. Mendengar ini, orang-orang tidak dapat menahan rasa kagumnya. Bagi mereka yang telah menjadi praktisi Qi, saya akan mengajari Anda beberapa seni bela diri yang berguna, serta cara budidayanya. Pada saat yang sama, saya akan meminta orang-orang untuk membekali Anda dengan senjata yang sesuai. Ekspresi semua orang bersemangat. Beberapa dari mereka sudah menjadi praktisi Qi dan seni bela diri. Mereka tidak sabar untuk belajar seni bela diri dan pencaksilat. Mereka tahu bahwa seni bela diri sangat diperlukan jika seorang praktisi seni bela diri ingin menjadi makhluk yang kuat. Sedangkan bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati dan berusaha lebih keras untuk menjadi pendekar secepatnya. Dalam perjalanannya, tidak perlu berkecil hati karena kecepatan kultivasi Anda tidak secepat yang lain. Akhirnya, Anda bisa melihat siapa yang bisa melangkah lebih jauh. Jericho Lee kembali menghibur yang lain. Mereka perlahan mengepalkan tangan dan bersumpah dalam hati bahwa mereka akan bekerja lebih keras. Akhir-akhir ini, Dou Shuai akan mengatur seseorang untuk datang dan menempatkanmu di perusahaan selangkah demi selangkah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa Dou Shuai sudah memiliki banyak ahli.
Jika kamu ingin naik lebih tinggi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah yang harus Anda lakukan hanyalah menakut-nakuti mereka. Tentu saja, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, tidak peduli seberapa sengitnya musuh, Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya kapan saja. Saya mengerti. Semua orang mengangguk serempak. Kalau begitu tunggu sebentar, semuanya berkumpul di aula, dan saya akan memilih metode kultivasi dan seni bela diri yang tepat untuk Anda sesuai dengan situasi Anda. Jericho Lee, yang mewarisi warisan ahli medis, juga mewarisi keterampilan dan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya. Jika Anda memilih beberapa dari mereka, itu adalah barang langka tingkat tinggi. Di aula sekolah seni bela diri, orang-orang duduk di tanah dengan lutut bersilang. Jericho Lee berkata, saya akan mengajari Anda keterampilan dasar nanti. Ini bersifat universal dan semua orang dapat mempelajarinya. Ini adalah level awal. Kemudian saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan sesuai dengan situasi spesifik Anda. Tentu saja, ada pertanyaan tentang preferensi saat berlatih seni bela diri apapun. Saya akan menyimpan beberapa keterampilan tambahan dan seni bela diri. Anda dapat memilih keterampilan dan seni bela diri Anda sendiri sesuai dengan situasi Anda sendiri. Pertama-tama, ini adalah seni bela diri tingkat pemula. Anda memiliki pandangan yang bagus tentang dia. Bab 495. Dengan itu, dia menguap dan langsung jatuh ke tempat tidur. Jericho Lee melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Ia paham bahwa bisnis panti pijat selalu booming, sehingga para teknisi biasanya menerima lebih banyak tamu. Bosnya senang, tapi teknisinya sangat sibuk. Dia hanya membersihkan diri, menyiapkan peralatannya dan pergi ke kamar 7 di lantai 4. Saat ini, hanya ada satu tamu bermarga Zhang di ruangan itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sosok gemuk. Jericho Lee berjalan mendekat dan berkata, "Halo, Tuan Zhang. Saya minta maaf telah membuat Anda menunggu lama." Zhang Feng sudah tidak sabar. Sekarang dia melihat seseorang akhirnya datang, mau tak mau dia mulai melampiaskan amarahnya. Jangan merengek. Sungguh, bagaimana panti pijat Anda bisa bekerja begitu lambat hari ini? Saya sudah menunggu lama sekali. Jika sepertinya mereka semua tidak ada di sini, aku harus menunggumu begitu lama, dan aku tidak akan pernah selesai dengan panti pijatmu. Mendengar ini, wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Selama magang di panti pijat, banyak tamu seperti Zhang Feng. Kebanyakan dari mereka mulai kehilangan kesabaran karena menunggu lebih lama. Lebih banyak orang menunggu kurang dari 5 menit dan membuat banyak suara. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, menggerakkan jantungnya, dan mulai memijat. Berbeda dengan tukang pijat lain yang hanya mengandalkan pengalaman dan teknologi, teknik pijatnya tidak hanya terampil, tetapi juga bisa bekerja sama dengan ki asli untuk mendapatkan efek pijatan terbaik. Dengan gerakan telapak tangannya, jejak ki mengalir ke punggung Zhang Feng, menembus otot dan pembuluh darahnya, dan menyehatkan tubuh Zhang Feng. Tentu saja, penggunaan ki oleh Jericho Lee dengan cara ini tidak menyia-nyiakan ki-nya sendiri. Mereka dapat memanfaatkan ki dengan lebih baik, dan ki yang digunakan dalam pijatan hanya menyumbang sebagian kecil dari ki-nya, yang tidak berarti baginya. Dengan pijatan yang berlangsung, segera dia tertegun sejenak, ujung alisnya terangkat, Ini adalah. Di bawah intip Zenki, dia menemukan luka dalam di bahu kanan Zhang Feng, hampir berakar di tulang, seperti belatung tarsal. Mirip dengan pria dengan pecahan peluru di luka bahu kiri Lee. Jericho Lee telah sembuh sebelumnya. Tuan Zhang, apakah bahu kananmu pernah terluka sebelumnya? Jika saya membacanya dengan benar, itu pasti disebabkan oleh peluru. Kalau mendung dan hujan, apakah bahu kanan saya harus nyeri? Meskipun pelayanan Zhang Feng tidak mengobati cedera bahu kanan, Jericho Lee tetap mengungkapkan penyakitnya sesuai dengan kebiasaan profesional dokter. Mendengar hal tersebut, Zhang Feng yang sedang menikmati layanan pijat dan merasa sangat nyaman. Bahu kanannya memang tertembak, tapi pelurunya sudah lama dikeluarkan, dan tulang yang terluka juga sembuh. Tapi entah kenapa, lukanya sembuh, tapi kemudian ada masalah. Setiap hujan, bahu kanan terasa nyeri seperti rematik. Dia pernah pergi ke rumah sakit, tetapi rumah sakit umum tidak mengetahui alasannya, dan kata-kata Jericho Lee benar-benar mengejutkannya. Apakah orang ini seorang dokter? Jika tidak, tanpa pemeriksaan apapun, Anda akan menemukan bahwa bahunya telah terluka, atau luka lama yang sudah sembuh sehingga sangat sulit dideteksi dengan sinar X.